Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, terutama sahabat pekerja migran Indonesia seperti saya yang dulu bernama dengan istilah TKW, TKI, sekarang diperhalus menjadi pekerja migran Indonesia, PMI, dengan julukan pahlawan devisa yang sebenarnya malu dibilang pahlawan devisa karena devisa yang kami bawa sedikitlah mungkin gaji saya, walaupun saya di luar negeri, tapi tidak lebih daripada gaji UMR DKI ya. Oke. Jadi berbeda mungkin dengan orang di Filipina, bahwa pekerja migrannya mencapai 10 juta dan bisa memasukkan devisa ke negaranya dalam hampir lebih 30 miliar dolar ya. Itu Filipina. Mereka diakui dunia karena kecakapan bahasa Inggris dan keahliannya lah. Jadi kalau Indonesia ini kebanyakan kerja kasar, kuli bangunan, pekerja kebun ya, untuk di Malaysia dan Brunei. Tapi kalau Filipina tuh mereka kerja di bandara, kantor-kantor, karena kemampuan dan skillnya, pendidikan mereka. Jadi bisa juga mereka banyak masukkan ke negaranya ya. Berbeda dengan kita, mungkin sebagian kecil saja pekerja migran Indonesia memiliki gaji yang cukup ya, dan mempunyai posisi yang bagus di luar negeri. Misalnya itu yang di Petronas banyak ex Pertamina ya, sekarang jadi bos-bos di sana, kadang jadi Didi ya, supervisor, drilling supervisor, itu banyak dari mantan itu Pertamina juga di Qatar. Oke, para sahabat, kali ini saya akan mengulas apa yang saya tahu proses kedatangan di bandara sampai kita tiba di Rusun Nagrak ya, dalam rangka menjalani kewajiban kita sebagai pekerja migran yang datang dari luar negeri, menjalani masa karantina selama 5 hari ya. Yang berbeda peruntukannya, di mana untuk para pekerja migran Indonesia ini tentunya dengan tidak mungkin sebagian mampu membayar hotel ya seperti yang lain, tapi kebanyakan pada umumnya bahwa pekerja migran Indonesia ini menjalani karantina di yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu rusun ya, dulu di Kemayoran, Wisma Atlet, dan Wisma Pademangan, Pasar Rumput dan Nagrak, di mana saat ini difokuskan kedua rusun, yaitu Pasar Rumput dan Nagrak, karena di Pademangan, Wisma Atlet lockdown ya. Oke, itu salah satu cerita. Jadi saya akan mulai dengan kedatangan ya. Jadi begitu pesawat mendarat, tiba, buka di pintu, kita turun. Nah, kita akan pertama kali berjumpa ya, bukan berjumpa lah. Di situ sebelum keluar dari airport ya, kita akan menjalani beberapa proses ya, registrasi. Yang pertama kita jumpai setelah pesawat mendarat turun, yaitu proses registrasi, di mana para orang-orang yang datang, siapapun dari luar negeri, baik itu orang asing ataupun orang dalam negeri, orang penduduk Indonesia, ya, penduduk warga negara Indonesia, kan diminta paspor dan boarding pass ya. Nah, ini paspor dan boarding pass, paspor dan boarding pass. Paspor dan boarding pass ya.
Ini bukan paspor ini. Oh, paspornya dipegang ya sama pejabat di sini ya. Oke, setelah tunjukkan paspor dan boarding pass, maka kita akan dapatkan barcode ini ya. Barcode dimana yang di barcode ini tertulis ini barcode-nya ya, tertulis tanggal kedatangan, nama, gender itu jenis kelamin, kelahiran berapa, paspor, nationality, terminal mana kita tiba, terus nomor penerbangan, tanggalnya juga, dan ketibaan ya. Oke, selepas itu, setelah mendapatkan barcode ini ya, kita diarahkan ke keluar dari nanti kita lewat di situ ada front office semua. Jadi sebagai informasi bahwa semua dijaga oleh para petugas dari salah satu institusi TNI ya. Jadi nanti setelah dapat barcode tersebut kita akan diarahkan keluar melewati dua orang petugas dari institusi TNI juga. Di situ di barcode di scan, ditanya kita mau ke hotel atau mau ke ke hotel atau ke rusun ya, Wisma Atlet atau apa. Nanti di situ kita akan kalau yang ke rusun kita akan di print barcode lagi ya, barcode di print lagi, dapat lagi. Nah, ini barcode-nya. Nah, ini barcode-nya, dapat barcode lagi. Setelah itu yang mau ke hotel itu langsung ke sebelah kanan ya. Jadi kalau yang mau ke rusun atau ke Wisma Pademang Wisma itu lurus ya. Ini yang kalau ke hotel kita akan disuruh ke sebelah kanan. Di situ akan menjalani swab ya, swab. Tuh. Lepas itu setelah berjalan sekian jauh, maka kita juga akan ketemu dengan salah satu petugas dari institusi TNI juga. Dia akan scan barcode-nya ini ya. Scan barcode yang ini. Oke, ini akan di scan barcode ini. Oke, yang pertama dari petugas itu. Selepas itu, petugas institusi TNI itu, kita akan menuju imigrasi ya, imigrasi. Setelah imigrasi kita keluar ngambil bagasi. Lepas bagasi kita keluar. Nanti di sana ada dua jalur, hotel dan karantina di Wisma Pademangan ya. Jadi yang hotel ke kanan, yang ke kiri itu untuk ke rusun ya. Di sana ada institusi TNI juga. Jadi yang menentukan di mana kita di karantina, untuk yang karantina di itu ya, bukan hotel, itu disitulah yang terakhir ya. Jadi kita di situ ditentukan, petugas terakhir menentukan kita Pasar Rumput kah atau di Nagrak. Oke. Setelah kasih tahu kita bahwa kita di Nagrak ya, kita naik bis. Kita agak masa itu nunggu lama ya, karena nunggu yang di belakang sampai bis itu full. Oke, setelah penuh
berisi sekitar 30 orang. Semua paspor dikolek ya, dikumpulkan, dipegang sama itu sopir, dan nanti dicatat itu jumlah penumpangnya siapa berapa, itu sama petugas dari TNI ya, institusi TNI. Setelah selesai semua rapi, persiapan, kita jalan dari perjalanan ke rusun ya. Ke rusun di Nagrak. Oke, jadi jalurnya lewat jalur utara ya, Ancol, Jalan Layang Ancol, terus turun, terus masuk ke turun di mana tuh, di Priuk ya, Priuk, turun masuk lagi, turun jalan ke bawah lewat jalan itu pelabuhan ya, jalan pelabuhan, terus jalan Sulawesi itu apa nggak salah tuh, jalan Sulawesi, sampai nanti belok sini ke arah Marunda lah. Perjalanan dari jadi oke, waktu ya belum saya sebutkan. Saya tiba mendarat pesawat pukul 17.48. Selesai registrasi, keluar naik bis itu jam 7 ya. Jam 7. Jadi perlu 1 jam lah kita urus administrasi, bukan karena banyak para yang datang ya. Nunggu sekitar satu jam lah, setengah mungkin 45 menit lah di bis, penuh bis, jalan jam 8 jalan. Nah karena macet ya, karena mulai jalan Sulawesi, karena banyak truk kontainer, kita macet lama di situ. Terus jalan merayap, kita belok lagi ke kiri arah Marunda, macet terus karena kontainer ya keluar masuk, karena di sini banyak depo kontainer ya. Lepas itu kita lepas depo kontainer, ada arah jalan ke kanan, kita ambil ke kanan yang lurus ke sana, ke Marunda sana ya, ke Stip, ke Pertamina sana, ke Bekasi. Ke kanan nih jalan KBT ya, BKT ya. Ini arah ke kanan ya, jadi ambil arah ke Rorotan ya. Oke, di situ banyak jalannya mulai sempit, tapi traffic tidak kurang, sangat padat. Bis juga kontainer, saya juga kaget juga ya, jalan sesempit itu kontainer banyak loh. Itu yang bikin macet. Jadi kalau papasan antara bis yang kita tumpangi dengan kontainer tuh harus salah satu harus berhenti, karena nggak bisa dua-dua jalan ya, karena sempitnya jalan. Padat lagi, belum lagi motor, mobil-mobil kecil ya, sangat padat. Arah Marunda rupanya udah arah Rorotan ramai sekali. Jalannya bagus, tidak ada lubang-lubang. Oke. Dan jadi perjalanan dari mulai belok dari Depok sampai ke sini yang sangat parah juga, macet ya, macet lambat. Oke. Sampailah kita di sini jam 10, hampir pukul 11 ya, jam 10 lah, tuh jam berapa tuh ya, jam 10 lah, jam 10 sampai. Jadi dari bandara kita berangkat jam 8, nyampe sini sekitar jam 10 kurang lah, mungkin kurang 15 menit, jadi 9.45 sampai. Kita bis masuk, saya lihat banyak institusi TNI dijaga. Bus masuk, tapi kita tidak boleh turun, belum diizinkan turun juga, karena yang lebih dulu dari kita belum siap lagi registrasi di sana ya. Oke, singkat cerita, setelah dapat jadi selama begitu bisa sampai di Wisma di Nagrak nih, itu seorang personel TNI naik, dia akan briefing ya, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan selama tinggal di sini ya. Terus briefing singkat lah. Jadi di situ personal TNI itu menampung seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, jadi dia jawab ya.
cukup ramah juga, tapi karena didikan militer jadi tegas dan lantang juga ya. Tuh, tegas lantang, tapi bersahabat lah, bersahabat juga. Kami juga menyenangi itu, personal juga ya. Dia baik, cara penyampaiannya lemah lembut ya. Tapi walaupun bagaimanapun ya, didikan militernya masih kental ya, karena memang seperti itulah mereka didik dan harus lakukannya. Oke, singkat cerita kita selesai semua. Jadi setelah selesai kita dibolehkan turun, tas diturunkan semua. Oke, tas turunkan semua, dan sang personal tentara itu akan bilang bahwa seandainya siapapun yang mungkin mungkin mau berbuat kebajikan, boleh ngasih tips sama supir, karena supir tersebut yang angkat tas kita lah, naik turunkan tas kita di bandara di sini ya, mereka tidak ada. Jadi mungkin tapi namanya pekerja kami, mungkin saya tidak tahu ada yang ngasih atau tidak ya. Oke, kita turun, kita diarahkan untuk mengumpulkan barang kita di satu tempat. Ada beberapa bagian. Jadi setiap rombongan, setiap grup itu tasnya terpisah ya, masing-masing grup itu. Jadi ada beberapa tumpukan tas masing-masing yang menunjukkan bahwa itu kelompoknya ya, kelompok kedatangan ke Wisma ya. Jadi tidak bercampur, itu dikelompokkan rapi. Di situ kita masuk ada 3 personel tentara ya. Oke, saya tunjukkan di mana kita turun. Oke, disitulah kita lihat ada ada tenda di situ. Sang tenda di situlah bis berhenti ya. Bis berhenti menunggu, nanti kita masuk ke dalam sana ya. Itu di situ. Itu ada yang jaga di situ lah, kita bisa turun di situ, bisa berhenti. Oke, kembali lagi. Setelah itu mulailah kita setelah selesai menaruh menyimpan bag, dikumpulkan, dijaga, kita diarahkan ke suatu tempat dengan kursi-kursi terjajar rapi. Kita duduk di situ di depannya ada macam meja dan ada musik juga, mungkin dihibur lah gitu ya, dihibur di situ. Tentara juga, bukan tentara personel TNI lah di situ, briefing, memberi arahan-arahan, karena kita tahu bahwa kita menyadari bahwa mereka adalah personal atau institusi dari militer ya. Jadi sikap tindak tanduknya adalah mencerminkan disiplin ya, mencerminkan disiplin dan tunduk kepada atasan ya. Jadi suaranya lantang dan tegas ya. Mungkin untuk para pekerja macam kami ya, yang tidak biasa mungkin ya, bukan dibilang kurang nyaman ya, tapi kan kami adalah orang-orang sipil, kami tidak biasa mendengar kata-kata yang agak keras seperti itu ya. Oke, jadi di situ tidak boleh bercanda ya, tidak boleh bercanda. Waktu itu ada nyeletuk, personel TNI tersebut kelihatan agak tersinggung ya, tapi saya lihat dia berusaha menahan ya, dia tahan. Jadi akhirnya dia agak mulai lembut lah, kita tidak keras, karena menyadari siapa beliau. Mereka bertugas untuk melayani rakyatnya, warga negara Indonesia yang baru kembali ya. Itu karena ya karena walaupun masih muda-muda, mereka ini tidak memandang tua muda ya, tidak memandang tua muda, karena memang musuh itu tidak ada yang muda, tidak ada yang tua, tetap bisa membunuh. Mungkin itulah doktrin seperti itulah di militer ya. Jadi mungkin untuk
rakyat sipil macam kami mungkin tidak biasa seperti apa namanya mendapat apa namanya instruksi seperti itu atau pengarang-pengarang seperti itu ya. Jadi itu sangat tegas ya, karena emang dituntut seperti itu mungkin lah ya. Tuh. Tapi kita warga sipil kadang-kadang mungkin kurang menikmati ya. Oke, di situ kami mulai apa namanya ya, karena kami selalu menunggu ya, menunggu kami letih ya. Oke, kita harus pikirkan bahwa para orang-orang yang akan dikarantina ini adalah datang dari berbagai negara ya. Penerbangannya lama, menunggu lama sampai sesampainya di ini perlu waktu yang panjang, proses yang panjang ya. Di samping itu mengalami jet lag ya. Tentu setiap penerbangan ada jet lag, apalagi yang dari Amerika atau dari Belanda atau juga dari apa tuh Jepang, Korea ya, Taiwan tuh berapa jam perjalanan mereka, tentunya jet lag, capek, lapar, aus, itulah kami resah ya. Itu mungkin yang kurang dipahami oleh para petugas seperti itulah. Nah mungkin sebagai gambaran lah. Jadi mungkin kedepannya mudah-mudahan ada perbaikan, dan saya pikir itu sudah ada perbaikan cepat juga ya. Tapi mungkin bisa ada improvement lagi ya, karena menyadari bahwa perjalanan para orang-orang yang akan dikarantina ini sangat panjang dan melelahkan ya. Walaupun hanya duduk di apa namanya di pesawat, diam saja, makan tidur ya, tapi perjalanan itu sangat melelahkan ya, letih, karena dengan ketinggian tertentu akan menguras energi kita ya. Apalagi seperti kenaikan tingkat ketinggian itu kan terasa sekali ya ke badan kita ya, seperti kuping dengung apa semua itulah, itu salah satunya. Jadi sangat mempengaruhi. Tapi mungkin ada baiknya seandainya petugas-petugas tersebut lebih ramah dan lembut, juga bisa menghibur lah ya. Jadi tidak tegang seperti itulah, karena kami letih, capek, lapar, aus ya. Dan mereka juga apa namanya mungkin sudah disiapkan ada snack ya. Waktu itu kami tiba malam ya, pukul 10 udah siapkan bagi snack, minum, ada roti lah sama minuman ya, air banyak, air apa namanya, air tawar, mineral water. Oke, salah satu lagi ya, saran saya ya. Jadi seandainya transit di Singapura, ada baiknya kita membawa botol kosong ya. Jadi setelah masuk imigrasi, bukan apa namanya, apa itu security check ya, kita bisa mengisi botol air. Jadi kita punya air lah. Jadi sewaktu tiba di bandara itu kita bisa minum. Terus juga selama menunggu di bis itu kita bisa minum lah, tidak haus. Saya macam itulah, jadi saya berpikir berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa kita perlu air. Jadi saya siapkan botol kosong, ngisi air di airport waktu mau berangkat di Singapura. Oke, karena di situ air cukup mahal juga ya. Jadi yang mineral water atau apa tuh, mineral water apa ya, air kemasan dalam botol yang 600 ml itu harganya 10.000 satu ya. 10.000 satu, ada yang nawarin ya. Kalau dia jual satu hari 1.000 apa namanya, 1.000 botol, kalikan untungnya mungkin 5.000 saja ya, udah 1.000 kali 5.000, 5 juta ya satu hari. Besar juga tuh ya. Itu jadi besar juga lah kalau dia bisa jual 1.000 sehari. Harganya 10.000 ya. Mungkin harga apa botol itu kan satu kotak itu 24.000 atau berapa lah, atau 30.000 paling mahal ya. Dia jual 10.000, jadi satu kotak bisa untung 8.000 lebih, 9.000 lah gitu. Kali 1.000 satu hari, 9 juta satu hari, kalikan 30 udah 10 juta, kalikan setahun, kalikan 10 tahun, wah udah kaya, kakek hitung ya. Oke, di samping itu ada yang nawarin juga, ada nawarin makanan ya, nasi juga mungkin, tapi lebih mahal lagi ya, mahal lagi. Saya tidak tahu berapa, saya pikir itu gratis ya, rupanya bayar juga. Saya pikir itu fasilitas kita untuk para migran tadinya ya. Oke, itu salah satu saran gitu ya. Oke, kembali sampai di mana kita tadi? Oke, sampai briefing tentara ya mengenai
apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh lakukan, bahwa satu hal yang sangat penting adalah di sini tidak boleh merokok. Dilarang merokok dimanapun, apalagi di kamar, di fasilitas publik tidak boleh, dan tidak dijual rokok. Itu tidak boleh merokok ya, tidak boleh merokok, tidak jual rokok ya. Oke, itu salah satu poinnya ya di situ. Jadi tidak boleh merokok, tidak dijual rokok juga. Oke, ini rusun bebas rokok lah, kalau tidak bebas rokok. Tapi bukannya setiap peraturan pasti ada celahnya juga kan. Aturannya begitu, tidak boleh merokok, tapi pandai-pandai sajalah ya bagi yang merokok begitu. Jadi tentunya Nagrak ini tidak ramah untuk perokok gitu. Jadi tapi kita pandai-pandai bisa merokok di mana lah, cari tempat itu. Kita belajar dari para pejabat ya, aturannya jelas tapi masih bisa juga melakukan yang menyimpang tanpa ketahuan. Kita juga begitu, kita belajar dari para pejabat tinggi ya, kita juga bisa melakukannya. Kita bisa merokok juga di mana kita tahu tempatnya. Banyak cara, dan juga tidak ada jual rokok di sini, tapi kita juga tahu caranya bagaimana mendapatkan rokok lah. Harga satu rokok di sini, satu bungkus 50.000 ya, satu bungkus. Tapi ya tidak tahu karena saya bagaimana lah, harganya 50.000 ya satu bungkus. Itu untuk udang-udang filter sama surya, pokoknya harga sama semua 50.000. Tapi itu dari para petugas di sini yang bukan institusi militer lah. Kalau ke militer nggak ada juga, tapi agak sedikit lah. Oke, itu untuk setelah selesai briefing dan dikasih snack, kita kemudian diarahkan ke registrasi berikutnya, di mana kita dapat barcode yang ini ya. Barcode ini yang pertama, barcode ini barcode ini yang pertama di airport kita dapat. Nanti ditulis di belakang sini, di belakangnya nanti tulis nama siapa, datang dari mana, mau pergi kemana. Siapa nama, datang dari mana, pergi kemana, di belakang tulis itu, diminta tulis. Kemudian di situ mulai diatur bahwa rusun ini satu kamar dihuni oleh 4 orang. Jadi kita di situ berkelompok. Kalau punya teman 4 ya mungkin pas, atau mungkin yang 2 bisa nambah. Nah, macam saya ada satu tambahan dari kawan yang dari luar ya, jadi gabung sama kami lah begitu, karena kami bertiga. Oke, itu. Setelah itu kita akan dapat barcode lagi ya, macam inilah, macam ini barcode. Di situ dapat barcode, barcode ya, barcode lagi semacam ini. Kita setelah selesai menentukan berapa orang, di situ 4 orang ya, kawan sama kawan kita akan diarahkan lagi ke apa namanya, tempat berikutnya untuk daftar lagi. Di situ ditanya, diminta paspor juga, bukan paspor ya, saya lupa tuh Pak, karena paspor dipegang sama mereka ya. Oh ya, di situ udah ada paspor kita, jadi ditanya di situ nama siapa, disesuaikan dengan muka kita, password ya, fotonya ya, di situ passwordnya. Datang dari mana juga ditanya juga di situ, mau kemana juga. Oke, lepas itu barulah setelah selesai semua 4 orang ya, berapa konter, mungkin ada 1, 2, ada 4 konter, 4 konter di situ, jadi cepat juga prosesnya. Setelah itu adalah last time untuk apa namanya, ke kamar, yaitu adalah swab lagi, dilakukanlah swab. Oke, ini dapat inilah, ini dapat ini swab ya, ini swab, kartu swab. Setelah ini kita kasih tunjuk mereka apa namanya, setelah di swab baru kita dapat ke kamar ya. Oke, ada yang tertinggal ya,
ada yang tertinggal, yaitu sewaktu tiba di airport kita akan ditanya swab ya, kartu vaksin ya. Oke lah, ini macam ini ya. Yang ini kayak kedua, yang pertama cuma minta paspor dan paspor dan boarding pass. Bangku yang kedua itu minta vaksinasi ya, vaksinasi. Udah berapa kali di situ dilakukan di negara asal dengan negara tempat itu singgah. Lepas itu diminta juga exit permit dari negara tersebut dan hasil PCR di negara tersebut ya, di tempat keberangkatan di negara tersebut. Jadi kasih tanya tiga ya. Jadi kartu kuning kalau nggak ada sertifikat ya, kartu kuning di sini di mana terekam di situ tanggal berapa first dose, tanggal kedua second dose atau suntikan kedua tanggal berapa, atau kalau ada booster ya, kalau booster tanya booster ya. Kemudian ini hasil macam ini, hasil kita ditanya ini juga diminta hasil tes PCR di sana juga. Jadi ada 3 diminta, exit permit, kartu kuning atau sertifikat. Yang terakhir adalah hasil yang terakhir adalah hasil swab ya. Oke, kartu merah ini jadi jangan hilang ya. Yang ini juga jangan hilang semua, jangan hilang. Oke, setelah swab kita diarahkan untuk mulai masuki kamar ya, kayak 4 orang ya. Oke, jadi saya kebetulan dapat tower 5 ya, asal tower 5 di Nagrak ini, lantai berapa lah gitu. Jadi di sini udah terdapat fasilitasnya, kamar ada bangku ranjang 4 ya, dengan kasur baru, anduk baru, juga sabun, sikat gigi, sabun mandi, sabun cuci, odol, sampo tidak ada. Air galon ada, air galon banyak, tidak perlu khawatir. Terus ada dispenser, jadi kita bisa bikin kopi langsung atau teh manis. Jadi sebelum berangkat disiapkan apa yang perlu ya. Kalau tukang merokok, bawalah rokok secukupnya. Kedua, kopi sama gelasnya atau cangkir ya, siapkan. Jadi oke, di samping itu jadi kita dapat di samping fasilitas tersebut, kita di sini dapat jatah makan 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan sore. Pagi jam 6 atau sampai jam 7 ya. Itu kalau pagi dapat sarapan pagi, nasi ya, cukup. Lepas itu ada kue juga ya, snack. Ada juga sama itulah. Siang jam 12, sore jam 5 ya, cukup. Itulah. Dan saya pikir mungkin untuk makanan ya, karena kalau pagi, sarapan pagi ada lebih baik daripada hotel yang banyak bintangnya ya. Karena hotel yang banyak bintangnya dulu saya pikir lebih buruk daripada inilah makanannya, tapi ini lumayan pas lagi ya. Tuh. Jadi dulu saya di karantina di Hotel N di sekitar Gajah Mada ya. Jadi makanannya pagi, siang, sore ya. Air cukup juga, tapi ya saya pikir namanya di hotel ya, kita akan makan yang kayak orang hotel, rupanya tidak lah, itu rupanya catering juga. Saya pikir itu kan dibayarin pemerintah ya, makanannya saya pikir akan seenak orang-orang di hotel, bagaimana hidup di hotel lah gitu ya. Tapi kenyataannya waktu saya dikarantin di sana selama 7 hari, makanannya nasi kotak juga tidak lebih ya. Dan kadang-kadang saya karena untuk sore, apalagi sore ya, saya rasa kekurangan sekali ya. Jadi
Kalau saya makan jam 5, begitu sampai itu makanan, malam udah lapar. Jadi saya tahan sampai jam 8 baru saya makan supaya sampai pagi tidak lapar itulah. Tuh karena tidak cukup nasi sedikit juga ya, nasinya sedikit waktu di hotel tuh mungkin itu kalau di warteg nggak sampai 10.000 lah. Itu waktu pengalaman saya di Hotel N dulu di sana ya, di apa Gajah Mada. Saya pikir dibayarin pemerintah, makannya enak, rupanya sama juga. Oke, sebentar ya. Selama di karantina ini kita boleh turun lah, boleh jalan-jalan, ambil napas, cari udara baru, sejuk, pagi-pagi jalan jogging ya, sini bisa jogging. Itu sisi negatif, sisi positif ya. Kalau kita ke hotel, kita tidak mengalami hal-hal yang ribet, rumit ya. Kalau di sini memang kalau ke rusun rumit ya, lama perlu prosesnya. Kalau di hotel, begitu turun dari bis, kita langsung diarahkan ke kamar ya. Itu yang saya dulu ke hotel ya. Saya juga kenapa saya nggak ke hotel, padahal saya juga mungkin saya bisa ke hotel ya, cuman saya pikir tadinya saya pikir begitu ya, kalau di rusun katanya makanannya Wisma Atlet, makanannya kata kawan saya kan, saya kontak dulu, makanannya berlebih banyak ya, tidak kurang, kita bisa jogging, bisa olahraga lah gitu. Itu yang saya pilihan saya kenapa saya ke ke rusun lah gitu. Walaupun di hotel juga sebenarnya saya akan di-reimburse ya. Oke. Untuk pekerja macam saya, macam tukang kebun sawit ini, jadi kan nasinya mungkin sedikit saja, kecil lah, sebesar sepal tangan lah. Jadi kalau saya kan pekerja kasar ya, jadi 5 suap mungkin saya tidak cukup ya, itu cukup untuk 5 suap saya udah hitung ya, itu ukuran suapan saya lah 5 suap, karena saya pekerja kasar, makan banyak ya, jadi saya bisa makan banyak tuh. Jadi kadang-kadang belum sampai ke perut, mungkin nyampe ke tenggorokan saja lah tuh. Jadi tapi tidak usah khawatir, di sana di bawah ada kantin yang buka 24 jam ya, 24 jam. Kita bisa di sana bisa beli mie lah, ada kopi juga, tapi tidak jual rokok ya. Ada money changer di sana, ada juga makanan banyak, jenis makanan, minuman apapun ada di situ. Soft drink ya, mie atau lain-lain, kerupuk. Oke. Yang kartunya mati tidak perlu khawatir, karena di sini ada wifi, disediakan wifi kuat sekali, bagus sekali ya. Kita browsing apa semua juga, streaming juga boleh, streaming itu bagus sekali, free wifi free, itu senang. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan keluarga selama kita tinggal di karantina ini ya. Jadi karantina ini yang full dose, yang sudah 2 kali diinjek untuk vaksin itu 5 hari ya. Jadi yang 2 lebih sama booster itu 5 hari saja. Kalau yang belum sama sekali atau 1 kali itu karantinanya selama 7 hari ya. 7 hari untuk yang belum sama sekali. Oke, jadi di bawah ada money changer, ada kantin yang buka 24 jam, ada mie, ada apa. Jadi kalau lapar bisa ke jam berapapun bisa bangun, itulah. Ada wifi kuat. Ada satu lagi, oke, di sini disediakan juga travel. Kalian mau pulang, travel ini saya kasih tunjuk harga-harganya. Ini adalah harga-harga ya, harga-harga salah satu travel yang menyediakan ya. Ini ada 90 tujuan ya.
sampai Temanggung, Slawi, Purbalingga, Bumiayu, Waleri, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Blitar, Pacitan, Jatiroto, Wonogiri, Purworejo, Wonosobo, dan lain-lain. Dari mulai Bekasi ya, Bandung, Cikarang, Bandung apa semua. Tapi contoh kayak gini, macam ke Bekasi. Bekasi ini mungkin ini gelap ya, tidak terlihat. Harganya 250.000 ya. 250.000 itu kalikan 3. Jadi kalau 3 orang 750. Bekasi mana? Tidak ada batasan lah. Pokoknya Bekasi. Batasnya tidak ada, jarak tidak ada. Kalau perhubungan kan ada per kilometer berapa, di sini tidak ada, borong. Tapi kalau 250.000 itu untuk untuk 1 orang. Jadi minimal satu mobil itu 3 orang. Jadi 250.000 kalikan 3, 750.000. Kalau sendiri itu harganya 400.000 katanya begitu. Itu Bekasinya saya nggak tahu batasannya Bekasi mana ya gitu. Jadi macam Kuningan, Cirebon mana gitu kan. Pokoknya harganya kalikan 3. Jadi kalau macam ke Temanggung 900.000. Itu kalau sendiri kita tidak bisa bayar 900.000. Tapi kalikan 3, 9 kali 3, kalau itu 2.700.000 lah macam itu. Jadi kalau sendiri, kalau 3 orang berarti 900.000 lah. Kayak itu. Untuk ini salah satu travel saja ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan yang lain karena tidak ada pembanding ya. Jadi money changer juga cuma ada satu saja, satu perusahaan juga travel ya. Satu perusahaan saja, mungkin yang lain tidak tertarik ya. Karena akan bersaing dengan Grab dan Gojek ya. Gojek sekitar sini banyak, Grab juga ya, Gokar gitu. Kalau bandingkan kayak contoh ke Bekasi sekitar Pekayon atau Jati Asih itu 100.000 lah, sekitar rank daripada 90.000 sampai 115 lah. Itu dengan apa namanya Grab atau Gokar. Tapi kalau travel itu 500.000, jadi cukup jauh ya, bisa menghemat 400.000 lah begitu. Di sini juga bisa jemput ya, jadi keluarga bisa menjemput di sini dengan kendaraan bisa juga. Tapi kalau dipikir ya, pemerintah bisa mengambil ya, menjemput para orang-orang yang mau karantina ya dari bandara dengan bis. Kenapa tidak difasilitasi dari karantina ini pergi keluar? Contohlah ke airport, mestinya ada transportasi kan. Terus karena ada yang melanjutkan penerbangan ke luar daerah kan, macam ke Medan, ke Sulawesi, kemana lah kan begitu. Itu tidak ada. Jadi bayar sendiri ya dari sini. Dari saya heran begitulah. Kenapa dari sini tidak ada fasilitas transportasi? Padahal dari bandara ke sini ada bisnya. Kenapa tidak sekalian dari sini ke sana? Nah, itu yang saya tidak mengerti. Itulah. Jadi mereka menyediakan travel di sini, Grab atau lain-lain lah begitu. Tapi alangkah baiknya mungkin karena tentunya semua para pekerja migran ini bukan tujuan akhir daripada ini karantina, tapi adalah sebagai transit ya, sebelum mereka melanjutkan sampai ke kampung halaman. Jadi contohlah kalau mestinya pemerintah ini menyediakan transportasi ke Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung ke Terminal Priok, atau ke yang untuk Jawa Barat, mungkin ke Kampung Rambutan atau terminal yang baru di Pulau Gebang lah. Jadi atau kemana, mestinya begitu disediakan lah. Ini memang dari sini tidak ada transportasi. Oke, itu sekelumit gambaran ya fasilitas di sini, cara prosesnya dari mulai registrasi sampai memasuki kamar ini juga. Oke, salah satu juga saya akan gambarkan bahwa terdapat 5 bangunan ya, 5 tower yang disediakan untuk karantina ya, 1 sampai 5. Dengan satu tower terdiri dari 16 lantai dan satu lantai 17 kamar kalau nggak salah. Terus ini dibangun oleh PT TEP ya tahun 2017, masa kepemimpinan Ahok, dan hasil masih bagus.
ada taman, ada apa, tamannya terawat, rapi, bagus, cantik ya. Itu dengan biaya pembangunan untuk 5 tower 377,8 miliar ya. Itu pembangunan di sini untuk 5 tower ini ya. Sekeliling ini komplek karantina ini dijaga oleh personal institusi TNI, pagar tinggi, jadi rasanya di samping luar pagar juga ada rawa ya. Mungkin kalau kita nyebrang juga loncat, mungkin kita masuk rawa. Jadi lagi ngapain lah, kita cuma 5 hari di sini ya. Tidak seperti tadi malam mungkin ada orang saya tidak tahu, orang mau kabur ya, cuman ketangkap sama itu personal. Setiap sudut itu dijaga sama institusi TNI ya. Tuh, saya tidak terbiasa ya melihat tentara, jadi kadang-kadang saya takut juga ya melihat tentara itu ya. Padahal mereka ramah-ramah lah kalau didekati, ngobrol biasa ya. Cuman karena saya tidak tahu ya, karena saya sivil, jadi kalau yang melihat seragam-seragam begitu saya takut lah. Tapi sebenarnya tidak, mereka baik lah gitu. Dan yang membagikan makanan itu itu adalah pihak institusi TNI ya. Oke, tentunya kita membahas yang lain. Jadi impact daripada COVID-19 ini adalah ada sisi negatif, sisi positif. Sisi negatif, banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya ya yang meninggal karena terinfeksi. Juga bagaimana rumah sakit penuh. Ya, bagaimana susahnya kita merawat segala susah hidup, segala terbatas, tidak bisa saling berkunjung, sekolah tutup, semua tutup, ekonomi down itu karena COVID. Mungkin banyak sektor yang sangat terkena imbas yang sangat dalam, sangat kuat. Juga para pabrik-pabrik tutup karena imbas pandemi. Tapi di samping itu sisi positif, hikmahnya besar juga. Macam di sini mungkin banyak menciptakan lapangan kerja ya, baik itu untuk driver Gojek, Grab, atau travel yang tadi yang satu travel itu juga dibawa bisa jualan, kantin semua banyak lah itu kan. Para pekerja-pekerja jadi yang tidak sedikit. Jadi COVID-19 ini bisa menghidupkan roda ekonomi kembali ya, karena pemerintah tidak sedikit menggelontorkan biaya untuk menangani COVID ini ya. Dan tidak sedikit juga orang yang memetik keuntungan yang sangat luar biasa ya daripada COVID-19 ini. Apalagi yang punya ide. Jadi bayangkan 7 miliar orang nih di dunia divaksin, 3 kali vaksin, 1 kali vaksin berapa? Taruhlah $15 kalikan 21 miliar ya, kalikan kali $15 saja udah berapa duit, tidak terhitung. Di Indonesia juga begitu. Oke, satu lagi, sewaktu kita turun dari bandara, kalau dulu ya, begitu turun keluar daripada ke imigrasi, kita dicek e-hack itu health, kesehatan ya. Jadi kita ngisi form di sana. Kalau dulu ditawarin ya, mau langsung keluar atau karantina. Jadi ada yang nawarin begitu. Kalau langsung kita ditawarin sekitar 4 juta lah. Kalau dulu, sekarang saya tidak ada. Kalau sekarang tidak ada ya. Dulu saya nawar 1 juta tidak bisa ya. Oke. Jadi sekarang begitu itu sangat ketat, tidak ada yang nawarin begitulah. Kalau dulu ada petugas yang nawarin ya. Kalau langsung 4 juta, itu katanya 4 juta udah murah lah, yang lain dia kasih lebih 6-10. Kalau dulu kan gitu, itu saya dengar sendirilah. Dari sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ya, semua juga lah. Setiap aturan ada yang melanggar juga. Tidak jelas, tidak ada yang menawarkan begitu. Oke, saya pikir ulasan udah cukup panjang nih.
Oke, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat ya. Dan untuk para sebagai mungkin gambaran apa yang harus disiapkan ya sebelum kita kedatangan di Indonesia, terutama air tawar ya, air minum, bawa botol kosong. Tentu kalau ada apa namanya, kalau penuh air tentunya kalau di sana security check itu kan diambil kan, jadi kosongkan dulu, nanti setelah di dalam lewat security check kalau ada air kita isi air penuh, kita bisa minum di pesawat juga untuk kedatangan di sini dari mulai bandara sampai ke sini untuk aus ya tuh, jadi bisa air. Siapkan juga apa namanya, sandal ya, sandal atau sepatu lah sini, tentunya pakai sepatu semua lah, tapi sandal kadang-kadang tidak pakai, jadi kalau alangkah baiknya siapkan sandal juga. Kalau sabun apa itu ada siap semua, tapi mungkin odol atau pasta gigi sama sikat siapkan sendirilah begitu, karena di sini tidak cukup kalau karena kecil saja tidak pasta gigi ya. Itu juga kalau masalah makanan banyak, 24 jam kantin buka. Saya pikir udah lengkap urusan saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya juga mengucapkan seandainya sahabat-sahabat sekalian berkenan untuk subscribe, like, and share atau komen ya. Oke, terima kasih, selamat pagi.